Halo, jumpa dengan saya di channel Advokat Agung Berbagi. Di channel ini saya akan berbagi dan di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang saya beri judul "Di Penjara Karena Medsos". Hati-hati. Kasus hukum yang sering terjadi belakangan ini kebanyakan berhubungan dengan internet dan media sosial, mulai dari Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, YouTube, dan lainnya. Di antaranya, kasus-kasus yang terjadi adalah kasus pencemaran nama baik dan juga penghinaan melalui media sosial internet tersebut. Dulu, pada saat belum ada internet, pencemaran nama baik diatur di KUH Pidana pasal 310 yang berbunyi, barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu dihukum karena menista dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500. Pasal kedua, ayat kedua, kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500. Kemudian tentang penghinaan diatur di pasal 315 KUHP yang berbunyi, tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang baik di muka umum karena dengan lisan, tulisan maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya diancam karena penghinaan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Setelah adanya internet, pencemaran nama baik dan penghinaan diatur dalam Undang-Undang Internet dan Transaksi Elektronik atau ITE, yaitu pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, pasal 45 Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3 atau ayat 4 dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp1 miliar. Bahwa pencemaran nama baik yang secara langsung maupun melalui media sosial internet adalah sama merupakan delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat diproses oleh pihak kepolisian jika ada pengaduan dari korban. Tanpa adanya pengaduan, maka kepolisian tidak bisa melakukan penyidikan atas kasus tersebut. Untuk delik aduannya sendiri, berdasarkan pasal 74 KUH Pidana, hanya bisa diadukan kepada penyidik dalam jangka waktu 6 bulan sejak peristiwa itu terjadi. Artinya, setelah lewat jangka waktu 6 bulan, kasus pencemaran nama baik secara langsung maupun melalui media sosial internet tidak bisa diterima pengaduannya oleh penyidik. Oleh karenanya, bagi Anda yang merasa dicemarkan nama baiknya, baik secara langsung maupun melalui media sosial internet, harus mengadukannya dalam jangka waktu tersebut. Selain itu, suatu kalimat atau kata-kata yang bernada menghina atau mencemarkan nama baik supaya bisa dijerat pidana harus memenuhi unsur di muka umum. Ya, jadi harus memenuhi unsur di muka umum. Artinya, jika dilakukan secara langsung, harus di hadapan 2 orang atau lebih. Dan jika melalui media sosial, harus dilakukan di tempat yang bisa dilihat banyak orang. Semisal kalau di Facebook ada wall, kalau
ada di WhatsApp atau di grup, juga ada postingan di grup dan sebagainya. Kalimat hinaan yang dikirim langsung ke inbox atau chat langsung tidak bisa masuk kategori penghinaan atau pencemaran nama baik karena unsur diketahui umum tidak terpenuhi. Jika seseorang terbukti dengan sengaja menyebarluaskan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik seperti yang dimaksudkan dalam pasal 27 pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, akan dijerat dengan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE. Sanksi pidana penjara maksimum adalah 6 tahun dan atau denda maksimum 1 miliar rupiah. Kemudian pasal 45 Undang-Undang ITE ayat 1, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1, 2, 3 atau 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Masih ada pasal lain dalam Undang-Undang ITE yang terkait dengan pencemaran nama baik dan memiliki sanksi pidana dan denda yang lebih berat lagi. Perhatikan pasal 36 Undang-Undang ITE. Pasal 36 Undang-Undang ITE berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 sampai pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Misalnya, seseorang yang menyebarkan luas informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain akan dikenakan sanksi pidana penjara maksimum 12 tahun dan atau denda maksimum 12 miliar rupiah. Itu dinyatakan dalam pasal 51 ayat 2, pasal 51 ayat 2 Undang-Undang ITE. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dipidana dengan penjara pidana paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Bila kita lihat dari ancaman hukuman yang sangat tinggi serta denda yang sangat besar yang harus dibayar, maka kita harus berhati-hati. Ketika bermain-main di media sosial, kontrol jari jemari. Jangan mudah terpancing atau terprovokasi atas postingan dan komentar orang-orang di media sosial tersebut. Jika terpancing, maka bersiap-siaplah menghadapi jeratan Undang-Undang ITE yang menurut saya begitu ganas. Demikian pembahasan saya kali ini. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan berguna, serta menambah wawasan dan pengetahuan hukum bagi kita semua. Terima kasih dan salam berbagi.